Bro, apa kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat terus. Ya. Memang kita selalu mengumpulkan orang-orang sekitar kantor untuk kita jadikan penonton bayaran biar ada yang tepuk tangan rame-rame. Apa? Studio ya? Oh iya. Oh iya. Oh iya betul. Sorry. Kok saya selalu lupa ya. Jadi kita memang lagi di studio luarnya Teramedia ID. Jadi kita di teras ini ya. Kantor kita kan kurang lebih 3 kilo dari sini. Itu nanti disambung dengan koridor. Jadi bisalah dibayangkan 3 kilo itu ke arah mana kira-kira ya? Ke arah bandara lah. Di daerah bypass itu ya, dekat-dekat Kaliwanggu pokoknya. Luar biasa ya. Oke. Nah, hari ini seperti biasa di program The Terrace kita selalu menghadirkan narasumber atau bintang tamu yang bisa menjadi inspirasi, motivasi atau mungkin referensi gitu ya. Jadi mereka-mereka ini yang punya dunia yang mungkin sama dengan dunia Anda, yang hobi mungkin sama dengan hobi Anda, dan misalnya punya minat atau bakat yang mungkin sama dengan minat bakat Anda. Nah, sekarang sudah bersama dengan, langsung saja saya perkenalkan ya, ada Ridwan Tumbua, Rido. Woi. Apa kabar, Dok? Baik Sehat ya. Baik, Kalau alhamdulillah. Kalau mau dibuka nggak apa-apa kalau buka. Iya, biar tahu. Oh, itu ternyata kan mungkin sampai ada yang tahu Ridwan, ada yang tahu Rido, pokoknya ini sama lah, dia orang yang sama. Jadi hari ini memang kita akan berbincang-bincang tentang komunitas cowok bertopi. Ya? Oh bukan. Kita tidak ngomong tentang itu. Hanya karena kebetulan Rido suka pakai topi, saya juga kadang-kadang suka lah ya. Hari ini kita akan bahas bagaimana mengecilkan perut dengan cepat. Ya. Oke ya. Mungkin ada yang bilang, "Boy, percaya diri sekali, pede sekali bro, pakai baju begitu baru kelihatan." Baju dari mana? Oh ini baju dari Momo, dari Suha Factory Outlet. Terima kasih untuk Suha Factory Outlet. Terus kemudian sepatu ya, sepatu juga di endorse ini sepatu. Sepatu di endorse dari, bukan, sepatu ini di endorse sama MIY dari Mei, MIY. Muhammad Asdar Yusuf. Terus kemudian terima kasih juga untuk Lemenanan. Ini segmennya kecepatan ini, harusnya kita iklan itu di segmen ketiga. Tapi enggak apa-apa, spesial lah ya. Oke. Nah, hari ini jadi bintang tamunya ada 2. Satu Rido yang sudah datang dari Rido sangat menghargai waktu. Jam 5 tadi. Dari jam 5 ya, luar biasa. 5 subuh. Jam 5 subuh. Bayangkan. Jam 5 subuh padahal kita belum buka itu. Dia sudah ada di sini. Berarti ketemu sama itu. Tapi tidak ketemu sama yang di sini. Ada penunggunya di sini, Mam. Ada yang jaga, Mam. Tadi lewat. Oh, tapi tidak sakit ya. Hati-hati pokoknya. Dia gampang tersinggung yang di sini. Iya. Belum tahu misus di sini dia. Oke. Jadi hari ini saya dan Rido akan berbincang-bincang tentang film dokumenter gitu ya. Jadi pokoknya seputar dunia dokumenter. Kita tahu bahwa dunia dokumenter ini sampai hari ini juga tetap seksi gitu. Jadi sampai hari ini juga mulai dengan banyak macam formulasinya dan menjadi bahkan bisa bersaing dengan film-film fiksi loh, bayangkan. Ya, dan karena yang dihadirkan ini adalah sebuah realitas gitu ya. Sebuah fakta yang kemudian disajikan dengan berbagai macam berbagai macam sentuhan seni gitu ya, khususnya dari seni videografi. Sebagian orang bilang suka cari muka. Maksudnya? Iya, karena kan pasti angle-nya cari muka. Oh ya, maksudnya film dokumenter itu identik dengan cari muka. Ya, karena suka cari muka ya. Oh iya, betul. Karena memang lebih banyak ke sosok dia sebenarnya. Jadi dokumenter itu. Oke. Ya, betul. Nah, ini sudah ada juga teman kita yang harusnya dia datangnya memang karena tadi baru pulang dari ini ya, baru tutup toko ya. Iya, luar biasa sekali bohongnya ya. Agak ke sini biar kelihatan. Nah, jadi kita bertiga sekarang. Kalau tadi sudah bersama dari sejak awalnya ada Rido. Nah, kalau yang ini ada Suprin. Wah, luar biasa. Ya ini memang stylenya orang lapangan seperti ini ya. Jaket, celana puntung. Padahal hanya habis mengojek. Bukan, padahal hanya karena hujan tadi nih. Jadi makanya antisipasi biar tidak basah kakinya. Oke. Nah, jadi lengkap lah kalau saya bilang ya. Ada 2 teman kita yang memang sangat
lumayan intens bermain di dokumenter. Bukan minuman itu. Oh iya. Ya. Nah, ini minuman yang ini. Ya. Saya pikir mau diminum tadi langsung. Oke. Ya, karena kita tetap menjaga protokol kesehatan. Iya tuh. Yoi. Nah, Pakai juga. iya. Nah, ini sudah dipakai sebenarnya. Muka juga. Nah lah. Oke, jadi berbicara tentang dokumenter. Kalau boleh tahu sih, ini yang pertama, ini pasti orang mau tahu ini. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia film dokumenter gitu? Ya. Kalau Rido? Sebenarnya kalau kita bicara sejak kapan mulai, berarti kita bicara sejarah lagi nih. Oke. Ya. Wah. Ini Jadi, bicara zaman dahulu kala. history gitu. Jadi harusnya kalau itu pada zaman dahulu kala. Baru kita kasih back sound. Nanti pakai back sound gitu. Iya, jadi awalnya apa namanya? Kita berkecimpung di dunia dokumenter itu sebenarnya sejak tahun 2006. Kita itu maksudnya Rido sama Suprin? Termasuk Supri. Oke. Ada 12 orang waktu itu. Terus sekaligus Jadi, ya. Apa namanya? Mahasiswa waktu itu di Satu tim dan pelatihnya lah. mahasiswa di satu jurusan. Mhm. Kebetulan waktu itu kita ikuti pelatihan yang Oke. dibuat oleh salah satu stasiun TV waktu itu. Mhm. Nah, yang keluar apa namanya secara teknis pengambilan gambar, kemudian penceritaan video itu kebetulan dari tim-tim kami, maka kami sepakat membuat satu komunitas. Waktu itu komunitas Movie Maker Community namanya. Oh, ada dulu apa? MMC. MMC ya. Dulu waktu itu dari situ. Hmm. Memang fokusnya di dokumenter. Itu masih ingat siapa instrukturnya? Sudah Yusuf, nggak salah. Sudah Yusuf. Bukan, siapa? MIA. MIA. Ada lagi yang putih rambutnya dulu yang Bang Alex. Bang Alex. Tege. Oh, Alex. Alexius TG. Alexis Tege. Iya, Dia iya. kebetulan salah satu guru Iya. yang ajar kita waktu itu. Berjalan terus kita banyak ikuti perjalanan NGO waktu itu untuk pembuatan dokumenter. Tapi kalian ikutnya, kegiatan lingkungan. maaf saya sambil potong-potong nih ya. Iya. Ikut sama Bang Alex ya. Nggak ikut sama Cumi Asin itu ya. Tahu nggak Cumi Asin? Nggak usah lah kita sebut ya. Ada lah Cumi Asin itu. Cumi Asin, saya perkenalkan saja Cumi Asin itu. Jadi Cumi Asin itu buat beberapa teman kita itu, hebat, jago. Dan saya pernah satu kali perjalanan ke Konsel, kan kameranya besar. Gitu. Jadi pas kita lagi mau ada liputan apa begitu, ada pengambilan gambar lah pokoknya. Jadi namanya orang dari luar datang kamera besar. Pas berhenti, mobil belum berhenti baik-baik itu langsung lompat, langsung ambil gambar. Set. Pakai kamera besar, wah. Pas kita lihat hasilnya di kantor, gempa bumi. Berarti dia cuma, ya itulah kisah sekelumit kisah dari, Nggak biar orang tahu bahwa siapa itu Cumi Asin, biar dari sendiri. Lanjut. Iya. Ya. Jadi berangkat dari situ tadi kita mulai banyak produksi kegiatan waktu itu. Kemudian di tahun 2010 kebetulan ada event nasional Eagle Awards itu di Metro TV. Iya. Dua orang anggota kita itu ikut. Sampai akhirnya menjadi salah satu film Finalis. terbaik, finalis film favorit juri. Waktu itu filmnya tentang beasiswa Labajo. Iya. Nah, Rose dan siapa? Tommy. Iya. Jadi inisial Tommy dan inisial Rose ya. Jadi kita sebutnya jangan terlalu ini. Lengkap. Iya. Jadi harusnya malam hari ini juga kita tamunya salah satunya adalah Rose. Tapi hari ini kasihan Rose berhalangan karena bukan diare. Jadi diare dia akhirnya kekurangan cairan jadi agak lemas gitu. Ya lagi tidak enak badan lah. Diare itu kan buang-buang air itu ya. Oke. Ya itulah pokoknya. Lagi nggak enak perasaan. Iya. Ocit. Kan biasa gitu. Iya. Ocit. Oke. Lanjut. Dia bingung nih. Jadi potong-potong nih. Ya kan dokumenter itu memang daya tangkapnya daya ingatnya harus bagus. Iya. Jadi dia bisa tahu di mana kita potong, di mana kita lanjut. Oke. Iya, jadi mulai dari situ 2010 itu keluar mereka. Dan itu kan mereka itu adalah anak Sulawesi Tenggara pertama Iya. yang lolos untuk dokumenter itu kan? Iya. Sulawesi Tenggara pertama. Kemudian berlanjut tahun berikutnya, Suprin juga masuk sebagai salah satu gitu. Peserta waktu itu. Iya. Berdua. Suprin sama siapa waktu itu? Ekeng.
Oh, Ekeng. Ekeng yang mana Ekeng itu? Dasmin. Dasmin. Sekarang Oke. jadi dosen. Sekarang sudah jadi dosen di Unhalu. Oh, yang mana betul ini? Jogja atau Unhalu ini? Hah? Oh, S1-nya di UHO. Iya, Nggak ada Unhalu, nggak. Unhalu itu dulu. Iya, iya, Sekarang iya. UHO. UHO. Oh, dia S2 sekarang. Oh, itu. Sekarang Oke. sudah ngajar dia di sana. Jadi satu dosen di jurnalistik. Oh, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita masih dengan Dokumenter. dengan dokumenter itu. Ya, sudah banyak kita juga tergabung di Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Iya. Jadi secara nasional di 33 provinsi itu sudah ada korda-korda masing-masing. Nah, kebetulan kita korda di Sultra itu untuk registrasi pertama itu korda Sultra. Jadi gitu ya? nomor registrasi 001. 001. Jadi 001 registrasinya untuk Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Dan untuk sekedar informasi saja bahwa sebenarnya hari ini itu Rido lagi Zoom meeting untuk Pembahasan ini Festival Film Indonesia 2021. nah coba lihat. Jadi itu Zoom meetingnya nasional. Ya. Ngeri memang ngeri. Saya saja pas dulu takut tadi di sini. Agak-agak horor. Nah, gitu. Terus Pernah ikut lomba kan? Kalau lomba kita jarang. Tapi Hah? Oh, pernah. Tapi saya waktu itu lomba fiksi, film fiksi. Film kampanye. Ya. Oh, enggak, itu yang kedua. Saya sebentar lah. Nanti di segmen kedua saya akan coba cerita. Oh iya. Terima kasih diingatkan. Saya mau sombong sebentar. Nah, terus, Dok. ya ini untuk keanggotaannya kita itu Tapi lengkap sih sekarang ya. Lengkap seluruh Indonesia. sudah lengkap. Jadi untuk di Korda Sulter sendiri itu mencakup Nah, terus semua kemudian kabupaten fungsi dari komunitas itu apa sih? Apa asosiasi itu? Tujuannya kemana? Asosiasi ini kan dia memayungi profesi dokumentaris. Ya. Jadi baru terbentuk di tahun 2019 akhir. Nah, akhir 2019 itu kemudian masuk kemarin 2020 itu pandemi. Ya. Ada program nasional yang dibuat. Jadi semua dokumentaris di daerah-daerah itu diambil 10 orang Oke. untuk merekam pandemi di daerah masing-masing. Oh dengan iya. tema yang ini. Nah, itu tayang di selama pandemi itu tayang di TVRI. Tema sentralnya itu adalah tentang pandemi Tentang COVID. pandemi COVID. Jadi setiap minggu yang tayang tema ini. Oh, gitu. Minggu berikutnya tema ini. Dan di Sulawesi Tenggara waktu itu 10 ya. Ada 10 orang juga? 10 orang. 10 orang juga. 10 orang. Jadi memang waktu proses proses syutingnya itu kita betul-betul ditekankan untuk penerapan protokol COVID. Oke. Jadi tantangannya sebenarnya di situ karena kita mau keluar syuting di lapangan dengan narasumber pasti Enggan itu. karena Pasti oh ya, betul. kita orang baru ketemu pasti Betul. Di awal Takut. apalagi awal-awal pandemi kan kita semuanya jadi kayak goblok iya berjamaah. iya Jangan sampai. Imamnya. iya Kan gitu, jangan sampai. iya jadi itu tantangan terberatnya karena untuk mendapatkan narasumber itu yang sulit. Kemudian dari pihak Sekretariat Nasional juga menekankan itu jangan sampai Protokol COVID-nya harus. Tapi durasi dibatasi. Iya. Maksimal. Jadi nama programnya kan rekam pandemi. Jadi Oke. durasi tayangnya itu setengah jam di TVRI. Oh gitu. Jadi diambil Oh, dari tapi enggak setengah jam itu untuk diakumulasi. akumulasi. Oke. Jadi dari Satu ambil, film maksimal berapa? 30 menit. Oh, jadi misalnya filmnya dikumpul untuk satu tema yang sama, untuk satu Dari seluruh Indonesia. subtema yang sama, terus disatukan dalam durasi setengah jam itu. Iya. Oh, gitu ya. Jadi dipilih Jadi kayak highlight gitu ya? Ya. dipilih mana yang bagus, digabung semua. Oh, ya. Itu gebrakan awalnya waktu Program awal. program awal itu asosiasi dokumentaris Nusantara itu. Ya, dan sekarang itu belum. sekarang sementara digodok lagi untuk ada yang bisa masuk Festival Film Indonesia kategori dokumenter. Oh iya, kan juga ada kan Ada. kontes itu kan, dokumenter Setiap untuk festival betul. juga. Nah, Prin, sebenarnya cerita dulu dong pengalamannya waktu kemarin juga sempat dapat kesempatan untuk jadi salah satu kontestan di Eagle Award itu. Pengalamannya
sebenarnya sama aja dengan kontes-kontes yang lain, hanya Ya udah sudah cerita kalau begitu, kalau sama aja. Masa begini? Ya dicerita hanya sama aja. Iya, iya. yang membedakan memang saat di Eagle dia mulai dari kita diajarkan untuk membuat dan menjaga kualitas film dokumenter karena banyak orang yang bilang bahwa bikin dokumenter itu mudah. Sebenarnya Iya. tidak terlalu mudah juga, tapi Iya, tidak iya. terlalu susah karena ada kaidah-kaidahnya sehingga Iya. urutan-urutan video yang kita rangkai dari film itu bisa dikategorikan Jadi film dokumenter. gampang-gampang susah gitu kan? Iya. Karena ini kan ini realita. Nah, Jadi di situ kita ditekankan bagaimana kita membuat film dokumenter yang betul-betul film dokumenter dan bagaimana menyampaikan pesan bercerita lewat Iya. film. Memang yang paling kurang memang kalau untuk saat ini di kita event-event seperti itu untuk di daerah Sulawesi Tenggara, sehingga sebenarnya kalau kita rutin tapi juga memang pernah ada. buat Ada gak pernah di sini? Event kayaknya belum ada ya. Belum pernah ada. Kalau kontes film dokumenter gitu. Untuk festival Padahal kan film maksudnya Itu modal sebenarnya. misalnya menjelang HUT Sultra misalnya gitu kan. Atau misalnya 17 Agustus, tapi ini konteksnya apa lingkupnya Sulawesi Tenggara begitu. sebenarnya mimpinya, salah satu mimpinya itu. Iya, bisa ada supaya tetap bergeliat gitu festival teman-teman. film itu, ya. banyak ruang sebenarnya, kayak misalnya bagaimana memajukan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara lewat film Betul. dokumenter. Iya. Banyak jalan sebenarnya untuk Nah, kalau gini, kan pastilah mengikuti Eagle Award itu yang kita dapat ternyata ilmu. Nah, tadi kan Supren bilang bagaimana kemudian memproduksi sebuah tayangan gitu yang sebenarnya tidak mudah-mudah sekali dan tidak sulit-sulit sekali gitu. Tapi ini adalah ilmu yang memang harus didapatkan oleh setiap dokumentaris gitu kan. Nah, tantangannya apa selain itu membuat film dokumenter itu? tantangannya. Untuk pengalaman yang waktu itu ya? Iya. Ya. Karena kita tidak terbiasa kerja atau bikin Yang teratur. dengan teratur. Ini tidak biasa kerja teratur gitu ya. Meskipun awalnya sebenarnya waktu kita diajar sama Bang Alex itu di awal kita bikin komunitas film dokumenter itu Bang Alex tegas. Hanya kan bedanya Bang Alex itu dia tidak akan marah-marahi kita kalau kita salah. Iya. Kalau di Eagle kita dimarah-marahi. Pokoknya kalau Tulis skrip antara paragraf pertama dengan paragraf kedua misalnya meskipun dia nyambung tapi tidak terlalu matching begitu, mungkin langsung dibuang itu sampah. apa ku bikin ini? Kayak gitu deh. Ya begitu kan. Kok apa ku bikin ini? Oh, mengarang bebas ini. Banyak Dan tidak enak memang. Kalau kita ketemu sama instruktur seperti itu. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Wah, pokoknya ada lah. Bagus sebenarnya. Iya, betul. Hanya memang kita kaget-kaget dapat yang begitu. Bu, saya dulu pengalamannya instrukturnya orang BBC. Jadi kalau dia ngomong, jadi dia ngomong Inggris British, advance gitu kan enak kalau Inggris British itu kan enak sekali. Jadi saya cuma begini. Enggak. Jadi kita Tidak mengerti atau Nggak- tidak tahu. Nggak mengerti memang. Jadi untuk yang BBC itu kan memang dari semua instruktur kita waktu itu cuma TV yang pakai instruktur dari luar. Jadi instrukturnya, translatornya sama peserta kayak gitu. Tapi sebentar kita cerita-cerita yang lain ya. Kita mau break dulu nih. Soalnya iklannya banyak sekali nih sebenarnya. Iya, ini saja kita banyak tolak beberapa iklan. Begitu nih kalau ada saingan. Wah, ini. Besok bikin lagi jadwal untuk bareng ini. Oke, yang mana-mana saya masih mau bincang-bincang lagi dengan mereka, tapi kita biarkan dulu yang mau lewat gitu ya. Kasih kesempatan yang lain. Kasih juga. Oke, bro, terima kasih. Oh, thank you. Banyak sekali penonton. Banyak sekali. Jadi ini sebenarnya kita batasi karena kan kita masih tetap dalam protokol kesehatan. Jadi memang kita batasi. Hah? Kita kan batasi penonton paling cuma ya sekitar ini cuma 59 begini. Kan biasanya penonton, oh itu sampai depan lorong itu.
orang semua pada keluar karena nggak bisa masuk. Memang cuma lewat. Dia mau kemana begitu, dia bukan mau ke sini. Oke, masih bersama dengan Rido dan juga Suprin, teman-teman yang aktif dalam film dokumenter. Nah, bicara tentang dokumenter lagi tadi. Tadi kita sudah dengar komunitasnya, bahkan sudah ada juga. Apa sih menurut kalian yang menarik dari dokumenter? Kenapa sampai terjun ke dokumenter begitu? Keseruan apa yang kalian dapatkan ketika memproduksi sebuah film dokumenter? Masing-masing silakan. Siapa dulu? Terserah. Ya, ya saya dulu. Kayak menjawab anu tuh. Ya. Nah kalau menurut Rido gimana, Dok? Apa? Apa namanya? Kalau saya sendiri sih tantangannya kalau apa namanya? Yang menarik dari dokumenter karena dia bisa kita berbicara fakta. Jadi inti dari dokumenter kan dia fakta yang fakta yang divisualkan. Berbeda dengan film fiksi. Fiksi dari cerita karangan atau dari serapan buku-buku atau novel. Tapi kalau di dokumenter dia murni real kenyataan yang diceritakan yang masuk ke dalam. Nah, yang bikin menarik adalah bagaimana membuat drama karena kan berbicara film unsur dramanya harus ada. Betul. Nah, kalau kita misalnya di dokumenter hanya mengambil gambar real, takutnya jadi news atau tidak video profile. Nah, itu yang kasih beda antara video profile dengan dokumenter karena berbicara dokumenter berarti harus berbicara film. Realistis. Dan dalam film harus ada drama. Nah, unsur drama itu yang bikin menarik saya untuk lebih fokus ke dokumenter. Karena kalau misalnya kita asli mendokumentasikan realitanya, kita jadi kayak tidak ada tantangannya itu kan? Karena tinggal ambil itu. Tapi kalau dibuat sebuah drama, pasti kita akan berpikir apa yang harus dia lakukan. Terus kita harus di mana pada adegan ini kayak gitu kan? Iya. Ya kan kembali berbicara teknisnya pasti bicara alur cerita. Karena harus ada bisa memainkan emosi penonton. Itu kalau saya sendiri. Kalau segini apa? Yang paling menarik dari film dokumenter adalah kita dapat banyak ilmu. Iya. Kita tidak pernah tahu bahwa banyak kearifan-kearifan lokal, khususnya di Sulawesi Tenggara misalnya, yang itu orisinil dan syarat sekali dengan pesan-pesan dan bisa kita aplikasikan sebenarnya di keseluruhan Sulawesi Tenggara ini. Kayak contohnya di film Beasiswa Ala Bajo itu bagaimana gotong royongnya masyarakat saudara-saudara kita dari komunitas Bajo untuk menyekolahkan anaknya mereka, perjuangannya mereka supaya anak-anaknya mereka tetap lanjut kuliah. Kayak misalnya di Bank Ikan yang pernah kita riset di Wakatobi itu. Bank Ikan ya? Iya. Orang tidak tahu bahwa menurut mereka bank itu bank konvensional, tapi di Wakatobi itu ada bank ikan. Orang tidak pernah tahu bahwa ada aturan-aturan adat itu yang sangat keren kayak yang di Wakatobi itu. Bagaimana orang menjaga populasi ikan dengan menjaga tempat dia bertelur. Dan orang Wakatobi juga mungkin ada yang belum tahu tentang bank ikan itu ya. Nah itu akhirnya ya, jadi selain kita mendokumentasikan, kita juga memberikan informasi gitu ya, bahwa ternyata hal ini ada di kehidupan kita gitu. Itulah yang seru dari dokumenter kan? Iya. Apalagi kayak misalnya saya yang selalu kebagian jadi tim periset, itu banyak tahu tentang objek yang sedang kita riset. Misalnya kita harus belajar untuk detail melihat satu fakta. Mulai dari misalnya ketika kita mau filmkan Rido misalnya, kita sudah harus tahu bahwa jam berapa dia bangun, jam berapa dia tidur, apa makanan kesukaannya, rokoknya apa, aktivitas sehari-harinya seperti apa, supaya kita bisa lihat dari mana kita mau ambil angle-nya, dari mana sisi dramanya kita mau tarik. Dari mana mulainya gitu kan.
dan ceritanya mau dibuat seperti apa. Iya. Nah, mungkin ini juga ilmu buat teman-teman yang nanti sekiranya mau bikin dokumenter. Kalau boleh dirunut, apa sih sebenarnya urutan-urutannya dalam sebuah pembuatan film dokumenter itu? Pertama ide. Idenya harus ada dulu. Tapi kadang juga kalaupun kita tidak dapat ide, tiba-tiba kita cari sendiri. Terus Atau secara tidak sengaja ketemu misalnya. ya secara tidak sengaja juga kadang kita ketemu. Habis itu riset. Di riset itu yang harus Artinya ide ini tentatif gitu ya, ide tentatif. Kalau misalnya kita memang di plan sebelumnya, Iya. barulah ide kita munculkan. Iya. Tapi kalau kondisional ternyata kita lihat, tiba-tiba kurang dapat begitu. nah itu baru belakangan ya. Berarti yang paling pertama adalah riset. Riset. Nah, bisa juga riset duluan. Dan itu yang paling penting di film dokumenter, di riset. Karena kalau risetnya kita tidak dalam, Ya. cerita yang kita sajikan juga itu kadang tidak utuh, kadang tidak menarik. Karena kita tidak tahu hal-hal yang menarik misalnya dari objek yang sedang kita filmkan itu. Kalau pengalaman kan ini Suprin ceritanya tugasnya riset-riset gitu ya. Pengalaman riset paling lama itu ketika membuat film dokumenter yang mana? Dulu waktu mau masuk Eagle Award yang di Bang Ikan, Oh, Bang Ikan itu ya. iya. Lama risetnya. Sekitar 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Itu yang paling lama. Paling cepat pernah riset apa? Kemarin yang film Bakring. Bakring. Oh, itu Bakring yang nanti sebentar juga atau mungkin bisa kita tampilkan sekarang ya. Oke, kita coba tampilkan ini film dokumenter Bakring si penjaga laut apa? Iya. Penjaga laut ya? Penjaga laut. Nah, ini yang buat siapa nih? Rame-rame. Rame-rame. Oh iya, saya juga terlibat di situ waktu itu. Kan rame-rame. Kerusakannya. Nah, ini Bakring ya. Mereka yang masih peduli. Ilegal, Oke. Ini di mana lokasinya? tidak ramah Oh, lingkungan. Solopia. Oke. Kenapa kalian tertarik untuk mengangkat si Bakring ini? Kalau Bapak tahun berapa Bakring itu ini? kita masih bisa budidaya rumpulau di sekitar anunya Bokori ya. Pak Bakring ini Tapi sekarang kan untuk Director budidaya laut ya. sekarang harus Sisa dia keluar yang- jauh di tengah laut sana. sisa dia Yang peduli sama yang laut. peduli sama orang di sekitar situ yang peduli Adanya dengan- Di daerah kerusakan situ. lingkungan Oke. itu yang membuat hati saya Tinggal prihatin. dia. Itu yang lakukan itu. Sebenarnya kalau mau jadi orang kayak dia misalnya itu seharusnya atau idealnya harus kuat secara finansial Iya. Kerusakannya karena Iya, biasanya oke. ada karena penangkapan yang ilegal, Tapi kondisinya Pak Bakring tidak ini ramah lingkungan. sederhana. sederhana. Oke. Ada apa kesulitan dari pembuatan film ini, Dok? Ridho kan ternyata di situ Kita adalah masih bisa directornya. budidaya rumpulau di sekitar anunya Bokori. Setelah riset dari siapa? Tapi Suprin, sekarang nah itu kan budidaya laut sekarang setelah riset dari harus Suprin, keluar kemudian jauh di tengah laut Ridho sana. menerjemahkannya seperti apa ini? Iya, jadi Pak Bakring ini apa namanya? Dia kan seorang Adanya nelayan. kerusakan Iya. lingkungan. Nelayan, itu tapi yang dia punya membuat kepedulian hati untuk saya prihatin. menanam karang di Oke. pesisir Iya, 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 iya. apa namanya? Tapulaga itu sampai di Pulau Bokori. Jadi dia membuat satu kawasan perlindungan laut itu yang sudah sampai diperdeskan. Dia sendiri yang buat. Iya. Kendalanya waktu itu bagaimana kita, karena kan ini produksinya waktu itu pas masuk pandemi. Oke. Jadi di Iya. masuk Maret 2020. 2020. Iya. Wah, Jadi kita- puncak-puncaknya itu ya. Jadi dengan kondisi apa namanya, kondisi pandemi yang sudah mulai masuk di Indonesia, kemudian kita masih sementara produksi, nah ketakutan itu yang muncul, kemudian Oke. kita harus sempat bisa 2 minggu kayaknya. Gitu ya. Iya. Hanya untuk memperbaiki mental Pak Bakring mungkin. ya, jadi kita apa namanya, mengantisipasinya dengan tidur di rumahnya, jadi semua kru itu Oke. selama 1 minggu. Iya, iya, iya. Untuk Bermalam sana. untuk memastikan bahwa kita sama-sama safety. Iya. nih. Ya, sama-sama clear. Nah, oke, kita runut lagi nih. Setelah riset dari Suprin, kemudian Ridho melanjutkannya dengan apa nih? Membuat apa namanya, skripnya atau apanya? Iya, jadi dari hasil apa namanya, hasil riset kita kemudian buatkan ide ceritanya kayak bagaimana, kemudian di breakdown menjadi sebuah skrip, kemudian dieksekusi, eksekusinya ya syuting lapangan, kayak begitu. Syutingnya berapa lama kemarin? Tidak termasuk yang 2 minggu itu ya?
proses syutingnya 2 minggu, hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu. Lebih. Karena sempat juga kan ada salah satu dosen juga yang Oh iya, iya. di tag gambarnya, dan karena situasi pandemi itu kita sempat Hampir 2 bulan lah. Iya. Hampir 2 bulan karena ini ada beberapa lokasi. Kemudian kita butuh tenaga yang ahli free dive. Jadi tadi Oh, itu harus menggunakan iya, yang dia free dive. diver juga ya? Diver. Itu bukan dari kalian, memang profesional. Bukan, yang itu profesional. Dan itu harus dibayar pasti. Ya, Gitu ya? Oh, gitu. Nah, kan mana? Oh ya kan, ya kita pernah ini kan, kita pernah satu project, beda produksi, gitu ya? Satu project, hah? Nah, tunggu. Nah, makanya saya jadi bingung ini. Ada apa tadi yang saya mau tanyakan? Apa ya? Hah? Yang kos? Kenapa? Iya. Bakring ya? Oh ya, sorry. Kan memang memproduksi sebuah dokumenter itu kan juga bukan sesuatu yang gampang, itu makanya tidak gampang-gampang amat dan tidak sulit-sulit amat gitu. Ada biaya kan yang dibutuhkan. Nah, kan pasti kita butuh biaya produksi. Kemudian tayangnya gimana gitu. Apakah kemudian balik biayanya atau tidak? Gitu. Gimana? Kalian siasatinya gimana? Kan harus menggunakan dana. iya. Jadi kebetulan untuk film Bakring ini memang kita produksinya independen. Jadi tidak ada tanpa sponsor, tanpa. Jadi peruntukannya memang untuk waktu itu kebetulan ada program sertifikasi profesi. Oke. Oh, iya. Jadi untuk untuk bisa masuk sertifikasi itu harus ada produksi Oke. minimal 2 tahun terakhir. Iya. Jadi rata-rata produksinya kita waktu itu kan bukan independen, jadi kebanyakan ada sponsor. Biasanya. Nah, biasanya. Kalau yang ini beda. Kalau yang untuk Bakring ini memang kita Untuk buat kebutuhan sertifikasi. kebutuhan sertifikasi. Nah, kebetulan program sertifikasinya itu sudah Sudah kalian lalui? sudah kebetulan untuk di Sulawesi Tenggara itu ada 10 yang sudah tersertifikasi. Oke, itu yang ada 10 nama kan? 10 beda, 10 nama itu? Beda. Oh, bukan Jadi itu yang 10 sertifikasi nama bukan? Itu yang 10 nama yang yang di-share di Sertifikasi. sertifikasi itu beda dengan yang Oh, kalau yang program pandemi. yang itu, 10 itu yang 10 nama itu yang peserta ya itu para dokumentaris. dokumenter Gitu ya? yang ikut program rekam pandemi. Oh, yang ikut program. Oh, iya. Oh, itu agak lumayan kan, nggak salah biaya budgetnya ya. Serius sama ringan ini. Kan baru kemarin bikin begitu di rumah kan. Bikin yang penjahit, gitu kan? Iya. Iya. Kok kita nggak rasa ya? Oke. Oh iya, betul. Hah? Oh iya, yang itu baru ingat, yang bikin video itu. Oh iya. Yang itu enaknya ketika membuatnya ada sponsor. Ya. Tapi kalau tidak ada sponsor, tapi kan kalau yang ini juga kebutuhannya karena sertifikasi. Jadi sertifikasi. bukan. Tapi kalau menurut kalian, apakah setiap hasil karya dokumenter itu memang bisa diapresiasi gitu oleh pemerintah kah atau pihak-pihak yang terkait misalnya gitu, bahwa wah, ini dokumenternya bagus ini gitu. Seharusnya bisa seperti begitu. Harusnya. Ya Berarti kejadiannya tidak. Ya kan begitu. Iya, harusnya. jadi kalau dari cerita tentang film Bakring ini seharusnya ada pihak-pihak yang bisa terlibat, karena kan kita berbicara tentang penyelamatan lingkungan, utamanya terumbu karang. Harusnya pihak dinas dinas-dinas terkait yang bisa masuk ke situ. Tapi kemarin memang kita tidak sampai ke situ untuk. Tapi kalau ya sebutlah kalau misalnya persoalan Bakring ini memang kebutuhan kalian memang. Iya. Mau tidak mau kalian harus lakukan itu. Kebetulan dapat objeknya si Pak Bakring ini kan. Nah, tapi kalau yang lain ya itu tadi, berarti kalau yang lain belum terlalu mendapat apresiasi gitu ya. Sudah pernah nggak dapat pesanan misalnya dari dinas? Bisa nggak bikin misalnya pariwisata kan yang paling potensi itu pariwisata misalnya. Gimana? Iya. Kalau yang yang terasa itu sebenarnya waktu itu kita produksi
program dari Kementerian Pendidikan. Jadi di Kementerian Pendidikan itu ada satu kebetulan kita masukkan proposal untuk produksi film dokumenter. Kebetulan waktu itu kita buat tentang layang-layang purba di Muna. Jadi itu lolos. Jadi kebetulan pada saat kita produksi dilihat sama pemerhati layang-layang nasional. Iya. Jadi orang museum layang-layangnya itu yang datang langsung ke Muna untuk ikut melestarikan itu, melestarikan layang-layang purba itu. Tapi dia lebih ke layang-layangnya atau ke partisipasi pada proyek kalian gitu? Lebih ke layang-layangnya. Oh, berarti Yang juga. maksud saya tadi Artinya itu jasa kalian. Akhirnya layang-layang ini bisa terpublish dan bisa lebih diekspos oleh pihak lain gitu. Makanya kan dia bilang kebetulan. Jadi setelah film itu final, pemilik museum layang-layang itu dia minta untuk launchingnya di Jakarta waktu itu di museum layang-layang. Nah kebetulan kita waktu itu karena programnya dengan kementerian itu harus launching di daerah, kita launching dulu di sini, kemudian di Jakarta. Oke, kalau menurut kalian apa bedanya menggarap dokumenter sama fiksi? Kan kalian juga buat film fiksi kan gitu kan? Apa yang beda tantangannya begitu? Sederhananya kalau kayak yang sering diistilahkan teman-teman di dokumentaris, kalau di fiksi yang jadi Tuhan itu sutradara. Oh, kalau di fiksi. Tapi kalau di dokumenter Yang jadi Tuhan itu Tuhan yang jadi sutradara. Oh iya, karena berhubungan sama cuacanya lah segala macam. Betul. Termasuk kejadian-kejadiannya harus kejadian nyata. Betul. Contoh kecil misalnya kayak waktu saya ikut di Eagle Award itu, ketika saya mau ditanya apakah bisa saya ambil adegan orang lagi membius ikan, sempat ada teman yang tawari ide untuk pura-pura saja kasih isi susu di dalam ikan botol, dalam botol ya. terus pura-pura membius. Langsung dilarang sama instruktur yang bilang nggak boleh karena direka itu bukan kejadian nyata, harus kejadian nyata, perkuat riset. Makanya risetnya di dokumenter itu harus kuat. Itu bedanya ya. Jadi kalau di fiksi sutradara Tuhannya, tapi kalau di dokumenter ya Tuhan sutradaranya. Iya betul. Menarik ternyata ya. Jadi itu salah satunya juga ya. Kemudian yang sisi lainnya bedanya antara fiksi dan dokumenter, kalau di fiksi butuh banyak kru. Oh iya betul. Iya. Tapi kalau di dokumenter satu orang itu sudah bisa. Orang dikatakan dokumentaris itu sebenarnya dokumentaris itu mencakup 4. Ya. Jadi penulis, kemudian penulis naskah, periset, sutradara dan produser. Kalau sudah 4 ini berarti dia sudah dikatakan dokumentaris. Dan kalau satu orang bisa 4-4-nya, 4 ini bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi dia yang riset, dia yang syuting, dia yang tulis, dia yang produser. Itu halal kalau di dokumenter. Tapi kalau di fiksi beda ya. Kalau di fiksi beda. Karena masing-masing. Sutradara oke lah bisa mungkin merangkap penulis skenario mungkin ya. Tapi kameramen mungkin agak repot. Krunya harus banyak. Lain lagi audio. Nah, terus kalau begini. Kalau misalnya dokumenter, kalau ya kita fair-fair saja bahwa dokumenter itu sebagian memang kalau kita lihat kualitas gambarnya itu tidak terlalu seperti film fiksi kan gitu. Jadi mungkin gambarnya yang masih ada cenderung misalnya agak tapi karena di realita gitu kan. Terus kemudian audionya gimana gitu. Gimana kalian mengakalinya itu gimana? Kalau menurut kalian? Kalau itu kan kalau kita sudah berbicara momen, mau goyang gambarnya, audionya kayak bagaimana, yang penting momennya. Yang kita kejar momen sudah tidak. Yang penting itu bisa terekam. Iya. Karena itu tadi kita kembali berbicara bahwa dokumenter itu adalah realita, fakta. Iya. Jadi kalau misalnya sudah ada momen-momen tertentu, mau tidak mau audio bagus, apapun kondisinya gitu. Teknik pengambilan gambar kurang bagus ya, harus kita ambil. Atau misalnya mungkin peralatannya juga beda dari yang digunakan misalnya. Iya. Lagi jalan tidak bawa kamera tapi ada handphone. Itu bisa langsung dihajar. seperti begitu. Ada juga memang yang dokumenter
murni mengedepankan sisi sinematografi. Oh iya iya iya. Jadi rata-rata kalau produksi-produksi begitu butuh waktu bertahun-tahun. Ya. Di salah satu film yang yang pernah diproduksi Bang Abdu itu almarhum sebelumnya meninggal, Negeri di Bawah Kabut. Itu murni yang diproduksi dan menggunakan teknik sinematografi yang bagus. Gitu ya. Seperti begitu. Dan memang kalau kita nonton akhirnya ya Nyaman juga. iya betul. Karena akhirnya kita melihatnya ini fiksi atau dokumenter gitu ya. Ya, Padahal ternyata dokumenter. Luar biasa lah. Tapi kalau misalnya kalian ada tidak misalnya dokumentaris di negeri ini gitu atau di Sulawesi Tenggara kayak yang menurut kalian wah ini bisa jadi panutan ini. Gitu. Kalau dari kalian ada enggak? Apakah di dokumenter juga ada yang begitu-begituan? Sebenarnya tergantung referensi filmnya kita. Kita mau produksi film yang mana pasti referensinya akan berbeda. Oke. Jadi tidak ada, kalau saya sendiri Tidak ada patron yang tidak ini ada ya. patron, tidak ada patron yang tetap. Kebanyakan memang kalau misalnya jadi patron itu pasti hanya di sisi teknis saja. Iya. pengambilan gambar, kemudian- Jadi memang ini kalau ini tidak ada misalnya kayak aliran apa apa kan? Tidak. Karena dia mungkin cuma bedanya di yang tadi sinematografinya gitu. Bahwa ini memang ditampilkan dengan pengambilan gambar yang sudah betul-betul di-prepare. Ada interval apa segala macam gitu. Apa istilahnya? Apa sekarang kalau itu? Dulu kan landscape. Itu ya? Yang interval dulu apa namanya? Ya itulah pokoknya. Landscape kan? Landscape kan apa namanya? Saya lupa. Time lapse, landscape, time lapse. Halo, time lapse. Iya. Oke. Ya kalau ini tapi gini ya. Karena di sini memang setiap saya salah sebut harus di break. Gitu. Itulah resikonya di teras itu begitu. Jangan kemana-mana, saya masih akan bincang lagi sama mereka setelah yang banyak mau lewat. Oke, bro, thank you. Masih di teras, masih bersama dengan saya dua dokumentaris Sulawesi Tenggara lah kalau kita bilang ya. Ada Suprin dan juga ada Ridwan Tumbua. Dan lanjut lagi ngomongnya, sudah berapa film dokumenter sih yang pernah kalian buat? Sudah banyak sebenarnya. Kira-kira, dikira. Dihitung-hitung. Udah dihitung-hitung. Kira-kira ada berapa? Ada bangsa-bangsa 10-an mungkin. 10-an ya? Lebih. 10 lebih lah, lebih 20 berarti sekitar 30-an. 10 lebih. Karena waktu sejak masih kuliah sudah mulai produksi. Dulu waktu masih kuliah dulu bikin rumbia berdaun rupiah. Gitu ya. Nah, ya kan dulu kemana kita masih mahasiswa tidak Iya. punya hard disk untuk simpan-simpan yang begituan ya, filenya. Oh iya. Kalau sekarang kan enak. Nah itu juga, apa sih yang menurut kalian rasakan Sekarang. dulu dengan sekarang? Kalau dulu mendokumentasikan sesuatu itu masih bisa kita simpan sampai kapanpun dengan adanya YouTube kan sekarang gitu. Tapi kalau zaman dulu kita kapan filenya hilang selesai kita, komputer bermasalah selesai kita. Nah kalau menurut kalian seberapa besar sih membantunya itu? Sangat membantu sekali lah. Teknologi sangat membantu sekali. Iya. Apalagi sekarang ada Google Drive yang bisa unlimited. Dulu Jadi datanya bisa aman di situ ya. Dulu hilang kasetnya, hilang. Iya. Apalagi dulu masih pakai mini DV gitu ya. Pita-pita. Hilang kaset, hilang. Sudah diedit, komputernya jebol, hilang, selesai. Sekarang komputernya masih sama Rido, komputer MMC dulu pertama. Banyak sekali film-film yang kita buat di awal-awal belajar film dokumenter itu rusak hard disknya. Tapi itu aslinya film kan, film yang kalian buat kan, bukan film-film lain gitu ya. Iya. Yang biasa jadi tontonan kan, biasa siapa tahu. Hah? Yang misalnya durasinya singkat-singkat begitu. Kan sekarang kan tenar tuh video-video yang tenar itu kan video 14 detik, 17 detik. Ada dia 17-nya. Hah? Ada 17 sama. Oh, ada. Kirim pi kalau begitu. Nah, kalau bicara teknologi lagi, seberapa banyak sih kalian menggunakan penerapan teknologi dalam sebuah produksi dokumenter?
Oke, kalau apa namanya penggunaan teknologi sebenarnya kita masuk mungkin sama-sama lah. Ada transisi. Jadi Iya. dari awalnya kita syuting itu pakai kaset pita, Iya. kemudian beralih ke digital. Nah, proses transisi itu yang menurut saya sangat apa namanya sangat berharga sekali karena di awal-awal kita melakukan produksi untuk apa membeli satu piringan kaset itu Iya. harganya kan dulu mahal. Jadi, apalagi kantong-kantong mahasiswa waktu Iya, itu. iya, iya. Jadi untuk mengantisipasinya ya sudah syuting besok ditimpa lagi, timpa lagi akhirnya gambar terakhir goyang-goyang. Oh, kalian juga masih gunakan teknik timpa ya? Ada gurunya kan dari sana. Jadi memang teknik timpa itu adalah teknik yang paling membantu sekali ketika tidak ada dananya. Hah? Iya itu. Mana nih gimana? Lanjut dulu, lanjut. Habis. Udah depan tuh. Ditimpa yang di depan. Tapi masih ingat timernya tuh? Masih hajar. Yang gitu-gitu ya. Itu sistem sistem kerja manual kemudian kita sekarang dimanjakan dengan teknologi yang Iya. serba digital. Jadi itu sangat memudahkan sekali. Baru kemudian sekarang dengan adanya digital juga kita mudah dalam mencari referensi gitu kan. Iya. Mau buat Itu juga berpengaruh ke kualitas kayak misalnya secara teknis pengambilan kualitas gambar misalnya sekarang sudah bisa 4K dulu kan. Iya. MPEG. 3CCD. oh, apa? Kameranya 3CCD. Oh iya, betul. 3CCD. Masih ada itu begitu 3CCD. Luar biasa itu. Nah sekarang gini, ini sebutlah misalnya ada teman-teman kita yang mau belajar membuat dokumenter. Tapi kita tidak perlu kita sudah harus pakai ilmu yang luar biasa. Sesimpel-simpelnya membuat sebuah dokumenter. Mulai dari misalnya apa yang bisa kita dokumentasikan sebenarnya. Misalnya apakah kehidupan keluarga kita misalnya gitu. Apa yang harus yang perlu dilakukan seseorang yang mau belajar untuk membuat dokumenter. Menurut kalian ini versi kalian. Sebenarnya membuat dokumenter itu susah-susah gampang. Jadi ada Susah-susah gampang. Jadi dulu ada pernah satu film yang itu masuk nominasi juara kalau waktu itu di salah satu festival film. Idenya hanya proses pembuatan angklung yang alat musik bambu itu. Dia bercerita dari bagaimana ambil bambunya, Iya, mencari bambunya, gitu. Memilih bambunya sampai bisa sampai bunyi. digunakan. Nah itu itu tadi yang di unsur dramanya itu yang lebih ditonjolkan karena idenya simple tapi bagaimana menceritakan itu menjadi sebuah film, nah itu yang butuh kerja otak sedikit untuk bisa itu. Simple sebenarnya. Iya, untuk mengabadikan gambar gitu. Tapi kemudian kalau ketika masuk ke proses editing gitu, apa yang dilakukan oleh seorang pemula yang tidak tahu misalnya? Kalau untuk hal-hal teknis begitu sekarang di internet itu sudah Gampang banyak belajarnya. sekali, iya. Yang Handphone juga sudah ada aplikasi itu kan? yang tidak ada Editing. sebenarnya bagaimana melatih melatih pikiran kita untuk melihat sesuatu itu menarik. Kayak misalnya film yang cerita Rido tadi. Terus ada juga film Free as a Bird, film singkat yang cerita tentang Bebas seperti burung gitu ya? Iya kan? cerita Free as a tentang bird, free as a bird gitu. hanya judul tapi itu. Iya. Ceritanya tentang peminum di trotoar di Kota Bandung. Oh, bir. Iya. Oh, saya kira bird tadi. Iya. Oh, peminum bir. Iya. Oke. Hanya cerita tentang itu. Jadi ada mahasiswa yang melihat bahwa ini menarik sebenarnya. Iya. Ini orang-orang ini. Mereka minum tiap malam dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Hanya begitu terus kehidupannya mereka. Dan mereka tidak pernah berbuat yang aneh-aneh kayak memalak. Tidak pernah. Cuma hanya minum saja. Iya. Mereka memang adalah manusia haus di sedunia gitu ya, yang butuh minum terus gitu. Berarti misalnya sebutlah ada seorang anak SMA atau SMP, jadi kalau membuat dokumenter, modal handphone bisa, Iya, bisa dokumentasikan keluarga misalnya, bapaknya seperti apa, mamanya gitu. Seperti yang saya bilang tadi, bagaimana
kita bisa melihat sisi menariknya dari sebuah cerita itu. Kayak misalnya di kehidupan keluarganya kita, bagaimana kita bisa melihat apa yang menarik di kehidupannya kita itu. Iya. Artinya kan kalau riset, riset itu yang simpelnya misalnya, nanti keluarga kita sudah tahu bapak bikin apa, mama bikin apa keseharian. Apakah dia mereka perlu membuat sebuah coretan-coretan begitu bahwa susunan yang harus dia lakukan misalnya pengambilan gambar ini kah apakah ini kah gitu, apakah perlu juga seperti itu atau bebas saja gitu untuk seorang pemula? Harusnya iya Harusnya belajar iya. memang, karena jangan sampai ke depan kita dapat, kalau misalnya sesuatu yang kita produksi itu menarik dan kita dapat project, itu kalau ketika kita dapat project harus itu dibikin. Kalau kita tidak pernah belajar dari itu, bingung sendiri kita ya. Iya. Oke, kalau menurut kalian di Sulawesi Tenggara ini apa yang paling menarik yang bisa didokumentasikan, tapi ternyata ini belum pernah dilirik orang itu, belum ditahu. Jadi kita kasih bocoran, siapa tahu nanti kita bakal lumba siapa mau bikin. Apa kira-kira yang Udah ada kalau begitu. takut dicuri dia gitu. Oh enggak ada kalau begitu. Hah? Apa? Kehidupan kos-kosan. Ini. Kalian pernah tidak tertarik untuk mendokumentasikan ya kehidupan kos-kosan gitu? Karena di kos-kosan itu kan banyak sekali fenomena yang terjadi. Mulai dari misalnya kos ini siapa yang sewakan misalnya. Terus kos ini gampang atau susah didapat gitu. Maps kah apa dapat. Atau misalnya kos ini bisa enggak sampai 24 jam gitu. Pernah enggak kalian berpikir untuk itu? Kalau ada maksudnya kalau kalian berpikir kita tinggal tunjukkan tempatnya begitu. Karena kebetulan kita di sini kan ada ininya. Pendananya di sini. Mau. Aplikasi atau pendananya? Aplikasi. Cari sekitar. Radar. Berarti sama-sama pengguna. Cari sekitar. Meradar. Nah, atau gini, fenomena apa menurut kalian yang menurut Masih kalian? banyak sebenarnya. Khususnya budaya. Ya, Di oke. Sulawesi Tenggara, kebudayaan di Sulawesi Tenggara ini belum banyak dieksplor Oke. oleh dokumentaris. Mungkin karena kendala dana, tapi masih banyak memang cerita-cerita yang banyak ditahu. Kayak misalnya ada satu tarian orisinil di Kabaena, tarian Lumense. Iya. Itu dulu Om Daru itu pernah Iya betul. bikin Daru pernah buat itu. film. Sama-sama Inal itu. Iya. Iya. Hanya memang dulu mungkin karena mereka kerja tidak terlalu serius, jadi sampai sekarang filenya tidak ditahu di mana. Padahal Coba lihat. Daru, ini pesan dari Suprin yang sangat jelas. Mungkin kalian tidak terlalu serius kerja waktu itu. padahal film itu sangat penting, apalagi di saat sekarang misalnya ketika tarian Lumense itu didaftarkan ke UNESCO. Iya. Nah, itu sebenarnya jadi dokumen yang paling penting. Betul. Karena penari Lumense? Lumense terakhir itu Meninggal. sudah meninggal, Yang si ibu itu. yang orang tua itu. Iya, karena orang tua itu. Dan katanya kan kalau untuk menarikan itu dia seolah-olah seperti kerasukan kan Iya. gitu. Nah, itu salah satu contohnya bahwa masih banyak apa ya? Ya itu kan masih pakai pita kan waktu itu, masih Iya. pakai mini DV kan waktu masih itu. pakai mini DV. Itu dia juga kesulitan kita sehari-hari. Nah, tapi apakah kalian sudah pernah mungkin atau apakah tertarik untuk membuat film dokumenter tentang kehidupan sosial di kota Kendari kita khususnya? Kan Kendari ini jangan kos-kosan juga, bebas lah pokoknya. Tapi kan maksudnya gini, kota Kendari ini kan ya pelan-pelan sudah menuju ke kota metropolitan gitu. Sebenarnya bukan tidak tertarik, tapi kalau untuk tema-tema kayak itu yang kehidupan sosial itu banyak diambil sama tugas-tugas kuliahnya mahasiswa. Kayak misalnya dulu temannya kita Upik itu pernah bikin film dokumenter tentang bayarlah dengan uang pas. Itu cerita tentang apa itu? PT-PT. Oh, Microled, iya. Terus tentang kehidupan banci di Kota Kendari itu pernah difilmkan sama teman-teman
dokumenter di sini, hanya itu jadi tugas kuliah. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya kalau suatu saat nanti kalian ingin membuat itu, nanti risetnya bisa ke sini lah. Kan ada anggota kita di sini, Alen namanya. Itu kan jaringannya luas dia kalau rumah kos. Itu. Oh, keren kok. Menarik gitu kalau rumah kos. Iya, gitu Karena apa namanya? Sama gini. Kan beberapa fakta pelakor itu kejadiannya di rumah kos. Betul. Jadi tipikal antara kamar satu kamar dua. Tunggu. Saya harus pastikan Om nggak dengar nih. Jangan sampai Om, weh kenapa ngomong-ngomong gitu? Jadi tipikal betul kan antara pemilik kamar 1 dan kamar 2 belum tentu sama. Iya, jadi itu bisa jadi satu cerita yang menarik. Di Iya. mana kehidupan di kamar 1, Betul. kehidupan Betul. kontras tidak dengan kehidupan di Betul. kamar yang 1. Sebenarnya itu sebutlah misalnya kita tinggal pasang belum, belum kita belum tahu kan orangnya. Kalian belum tahu. Hah? Saya aplikasinya sudah saya hapus. Karena berapa kali jauh. Padahal berdekatan ini. Cuma berapa meter? Kenapa sampai 400 500 meter? Padahal saya di radar. Padahal di radar dekat. Sebenarnya dekat aslinya dengar tapi kenapa radarnya jauh? Enggak, memang betul. Jadi saya berpikirnya misalnya kita cuma pasang masing-masing kamar itu dipasang satu kamera. CCTV. Gitu. Jadi kan aktivitasnya apa gitu kan kelihatan. Ya, tapi tidak termasuk ketika dia mau mandi kan gitu, enggak. Sensor tuh. Hah? Sensor. Oh ya, disensor betul-betul. Itu kan asik. Tapi kalau menurut kalian nih? Hah? Konsumsi pribadi. Nah, tapi kalau ya karena kalau kita lihat kan di kota-kota besar juga sudah pada produksi bagaimana kehidupan sosial masyarakat kan gitu. Mulai dari mereka-mereka yang berjuang hidup di kota besar gitu. Nah, tapi kalau menurut kalian apa sih yang dalam waktu dekat ingin kalian buat? Itu kan tadi kalau tentang budaya ya sebenarnya budaya masih potensi untuk dieksplor lagi. Tapi kalau menurut kalian, kalau kalian diberi kesempatan untuk membuat film dokumenter berikutnya yang mendekat, mau buat apa? Lingkungan, isu lingkungan. Oke, betul. Iya, lingkungan betul. Iya. Iya. Mengarah ke Nah, Jokowi. oke, tapi kenapa? Maksudnya mindsetnya Suprin kenapa sampai berpikir bahwa lingkungan ini perlu kita angkat dalam dokumenter? Iya, karena beberapa hari terakhir ini kita dengar kabar banjir di Oke. di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara, di Konut. Terus maraknya eksploitasi Iya, sumber daya alam. Betul. Dan kita hampir tidak merasakan dampaknya. Iya, iya. Tidak ada dampak positif yang kita rasakan Iya. itu, terutama Secara yang ekonomi. dekat situ ya. Iya. Kemarin kan ada banjir lagi kan gitu. Terus pemanasan global disadari atau tidak, diakui atau tidak itu terjadi. Tapi gimana respon masyarakatkah atau sebutlah mereka-mereka yang pengambil kebijakan tentang sebuah dokumenter? Apakah ada respon positif dari mereka atau gimana? Nah, karena film dokumenter ini cenderung lebih jujur, mungkin itu yang tidak terlalu disukai. Apalagi kalau sudah bersinggungan gitu ya? Iya, dengan pemerintah. Contoh kecil misalnya, kita tahu bahwa di Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pulau yang luasannya di bawah 2000 km persegi hanya diperuntukkan untuk daerah konservasi, wisata. Sementara Pulau Wawoni'i dan Pulau Kabaena yang luasannya tidak sampai 2000 km persegi itu tetap ditambang juga. Dan yang kasih keluar izinnya juga pemerintah. Padahal sebenarnya mereka tahu bahwa undang-undangnya itu secara eksplisit disebutkan di situ. Gitu Salah satu faktor mungkin kenapa pemerintah tidak terlalu tertarik ke situ. Tapi ada juga pemerintah yang tertarik. Iya, yang mungkin sadar dengan kondisi itu ya. Oke, Dok. Kita terus ya. Oh, ya terus. Ngantuk saya. Dok, tapi kalau ini kan sekarang juga apa? Teman-teman kan juga sekarang lagi aktif ke Minum-minum dong kopinya. sudah lah. Lagi aktif ke ini, lebih aktif ke sekarang juga lagi
bukan lebih ya, lagi aktif ke fiksi gitu. Kalau fiksi gimana kalau menurut kalian juga? Apakah di Kendari ini punya prospek? Sebenarnya kalau kita bicara prospek antara dokumenter dengan fiksi sama-sama punya prospek. Iya, iya. Jadi kemarin kan tapi- sebenarnya kita berbicara pasarnya. Ini kalau misalnya kita produksi, ini mau lari kemana pasarnya kita? Karena kan terutama kita di Kendari itu belum ada pasar jelas. Misalnya kita selesai produksi, Mau kemana? apa namanya, bioskop ini siap terima film kita atau tidak. Nah harusnya yang tercipta sekarang itu harusnya ekosistem film. Iya. Jadi di Kendari ekosistem film itu yang belum ada. Jadi si produsen filmnya tidak tahu filmnya kalau sudah diproduksi kemana, si yang apa namanya yang distributor filmnya juga tidak jelas. Tapi kalau menurut kalian apakah itu faktor utama atau karena faktor misalnya masyarakatnya yang tidak terlalu respon? Itu juga salah satunya. Atau itu yang paling besar? Sebenarnya apa namanya, kalau ekosistem filmnya itu bagus, Iya. pasti masyarakat mau. Oh iya betul. Karena Kan saya ingat yang film dari mana ini? Yang kemarin anak-anak konser itu ya? Itu kan lumayan bagus itu filmnya kan? Yang pernah di acara kita itu. Kan lumayan itu. Tapi sebenarnya kalau dibilang kalau bioskop mungkin saya kira juga bisa memberikan ruang, berarti memang persoalannya adalah di ekosistem itu. Ekosistem Iya. belum terbentuk. Karena kayak kemarin waktu yang Telemedia produce yang itu film apa kemarin? Bukan Rumahku Lautku Rumahku. Itu kan juga ternyata bioskop mau memutar itu kan. Iya. Berarti memang persoalannya di situ di ekosistemnya ini yang Iya. Harusnya khususnya di Sultra itu ada satu wadah yang Iya. ada distributor filmnya, ada produsen filmnya. Jadi bisa saling mengisi. Oh, yang ini harus kita lakukan. Ini kita bisa buat program sama-sama. Seperti begitu. Oke, kita kembali ke dokumenter. Apakah di sini kan ada komunitas dokumenter kan? Iya. Ada. Apa yang dibangun oleh teman-teman kemudian di situ? Apakah sekarang kita berjuangnya bukan tentang memproduksi tapi bagaimana kita berjuang dokumenter kita ini betul-betul diterima mau mendapatkan pasarnya begitu, bahwa kita bisa dipesan oleh dinas, dipesan oleh swasta apa kayak gitu. Kalau yang kebanyakan sebenarnya kita justru dari luar, dari TV nasional. Jadi hampir di setiap produksi itu ada yang tayang di TV nasional. di program Metro TV Oh begitu? di Melihat Indonesia. Oh iya betul. Ya, jadi Barusan saya nonton tadi sore ada kalau nggak salah tiap minggu ya? iya tiap minggu. Tiap minggu kan? Melihat Oh Indonesia. sudah pernah ada yang tayang di situ? Sudah Sering malah. sering. Masa? Jadi pihak Metro yang minta kita ada ide ini bisa tidak di Sultra. Termasuk salah satunya kemarin yang kegiatan ibu Oh ya Ibu Gup yang kegiatan yang mana nih? yang dia bagi-bagi apa Oh iya pandemi Oh iya. Oh itu memang itu request dari pihak TV. dari TV. Pihak Metro yang minta. Dan kalian kemudian menyahuti itu. Iya. Dibuatlah. Ada juga misalnya tapi buatnya durasi dibatasi misalnya. Oh, iya dibatasi durasi. Tetap dibatasi. Jadi produksinya memang murni dari sini. Ada yang produksi sampai final di Kendari, ada juga yang pasca produksinya di sana. Maksudnya pasanya editingnya di sana. Editingnya di sana. Jadi cuma kirim file mentah gitu. File mentah. Ada juga yang editing sampai final di sini. Oke, tapi lebih sering yang mana nih? Lebih sering kalian kirim utuh atau kalian kirim setengah? Lebih sering kirim setengah kayaknya. Oh gitu ya. Jadi, Karena mungkin mereka maunya beda juga Iya, mungkin ya. Jadi ada standar. Beda-beda gitu ya. Oke. Ini di terakhir kalian mau pesan apa? Bakso apakah misalnya? Sepatu sambutan. Sambutan. Apa yang kalian mau pesankan kepada teman-teman para dokumenteri, terus kemudian kemudian teman-teman yang mau belajar menjadi dokumentaris, silakan. Saya sebenarnya lebih ke menyambung ceritanya Rido tadi membentuk ekosistem film. Sebenarnya pemerintah bisa ambil peran di situ, memfasilitasi antara Bukan bisa mungkin ini harus ya bagusnya. iya harusnya. Harus. Apakah itu dinas pariwisata atau Iya. dinas pendidikan itu bisa memfasilitasi untuk bikin
membentuk ekosistem yang tadi. Jadi tidak hanya untuk film fiksi tapi juga untuk film dokumenter karena dulu saat kita bikin film Oscar tahun 2000 Oh ya, Oscar. 2008 itu. Iya, yang pemerannya itu yang tinggi besar itu kan. Itu. Nah, itu Amnur kan? antusiasme masyarakat itu tinggi sekali. Iya, iya. Yang sponsori waktu itu PT Jarum. Luar Tapi itu biasa. fiksi kan? Iya, Fiksi, fiksi. itu fiksi. Itu antusiasme masyarakat luar biasa. Iya, iya, iya. Dan memang sebenarnya kalau kita di sini tinggal kita nonton, ada dia, orang yang kita kenal, pasti tertarik nontonnya. Kalau Rida gimana, Dok? Iya, tadi jadi kalau apa namanya, kalau misalnya untuk khususnya generasi muda yang mau Oke. yang mau Mau apa, mulai. belajar dokumenter itu, kita juga di komunitas terbuka. Oke. Kalau mau sharing berarti ya? Kalau mau sharing, Iya. apa namanya, pengetahuan yang kita tahu. Sekarang kan teknologi sudah mudah, Betul. jadi dengan modal handphone saya sudah bisa membuat Dokumenter. cerita dokumenter. Kemudian di sisi untuk pemerintah mungkin, Iya. kan film ini di tahun 2019 kemarin itu ada satu direktorat baru, jadi ada direktorat film dan media baru. Oke. Jadi di dinas itu seharusnya sudah ada bidang tersendiri. Jadi ada bidang media baru dan film. Jadi kurang tahu apa di Sulawesi Tenggara sudah ada. Harusnya bidang ini yang bisa Iya. yang Mengakomodir bisa itu ya. difasilitasi. Iya, betul. Tapi kita berharap lah mudah-mudahan kalau misalnya dia sudah ada, akhirnya dia melek gitu. Iya. Dia bisa sadar, oh iya ini ada komunitas atau ada ada pengetahuan yang yang perlu disupport gitu. Kita berharap itu. Tapi kalau belum ada, ya mudah-mudahan pemerintah juga mudah-mudahan mengadakan itu segera mungkin ya. Tapi yang pasti untuk memulai sesuatu jangan pernah takut gitu ya. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Oke, ini pesannya ya. Jadi, untuk memulai sesuatu jangan pernah takut. Apapun jangan udah pakai cakap. Ini kan bukan pantun lah. Bukan pantun. Jadi jangan memikirkan bahwa hal ini benar atau bukan baik atau tidaknya. Bukan benar atau salah ya. Karena memang sebaiknya yang kita lakukan adalah sesuatu yang selalu mengandung nilai-nilai kebenaran. Kalau salah berarti kita sudah mencoba untuk menyebarkan virus-virus ketidakbaikan gitu ya. Itu pesan dari siapa? Pesan dari adik di kamar 16. Jadi dia pesannya begitu. Pesan adik itu dia cuma bilang, kakak jangan kasar. Itu dia pesannya. Oke, dan terima kasih banyak untuk kasar banget. Ini sesama pemain radar memang kita selalu begini connect. Oke. Sebelum terima kasih banyak sudah mau main ke studionya The Terrace ya. Karena ini memang studio ini hanya khusus digunakan untuk The Terrace. Karena namanya juga The Terrace. Jadi kita syutingnya di The Terrace. Tadi Suprin sempat tanya gimana kalau misalnya ada lewat kendaraan yang motor dengan bolu bugar. Oh, itulah naturalnya program ini. Hah? Enggak kan kita kasih lewat dulu. Habis itu kita pas balik kita tahan. Kita kasih bagiannya. Harga orang tuh, harga orang. Kalau lewat depan sini, syuting. Baru kau mulai pakai bogar. Bagianmu cowok. Atau kalau ada yang mau coba sapol. Kalau saya sapol. Ada izinmu? Nah, ada kan? Oke. Kepada Bapak saya. Ya ingat, makanya berlakulah yang baik. Jangan pernah merasa orang baik. Berusahalah untuk tetap baik. Asik. Karena dalam kebaikan itu adalah baik. Judulnya baik memang. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Sukses terus untuk dokumenternya. Dan bro-bro semuanya, bro and sis lah pokoknya. Ini akhir dari bersama kita untuk The Terrace episode kali ini bersama teman-teman. Iya, kalau ngantuk sudah mulai. supaya tidak mengantuk sebenarnya. Oke, terima kasih. Orang yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan ya. Mewakili teman-teman tim The Terrace ucapkan terima kasih. Oh iya, jangan lupa. Penonton baik bijak itu adalah penonton yang menyaksikan program ini dari awal sampai terakhir. Tapi penonton yang baik dan murah hati adalah mereka yang mau mensubscribe, membunyikan loncengnya dan men-share tayangan ini. Terima kasih. Komen boleh. Karena komen dari Anda itu menjadikan motivasi buat kami untuk membenahi ini, untuk mengevaluasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.